Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Fadilah Ayuning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah, dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi tentang karya inovatif. Saya Repi Nabila sebagai moderator juga materi pertama. Ada juga Sipa sebagai pemateri kedua, dan ada Aziza sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian karya inovatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat pembaharuan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Dengan demikian, orang yang memiliki karya inovatif adalah seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau dapat menciptakan sesuatu pembaharuan dengan cara memanfaatkan kemampuan yang kita bisa atau yang kita miliki dengan semaksimal mungkin. Kemampuan di sini mencangkup seperti pemikiran, imajinasi, ataupun kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan hal yang baru dalam bentuk kontribusi pendidik atau guru terhadap adanya peningkatan kualitas yang terjadi di dalam proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan juga seni. Inovatif juga merupakan kata sifat dari kata inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan hal baru yang berbeda dengan suatu hal yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi dan inovatif mempunyai hubungan yang erat karena keduanya berhubungan dengan penciptaan dan pengembangan hal yang baru yang membawa pembaharuan atau perbaikan. Seseorang yang memiliki kemampuan karya inovatif akan melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai perspektif. Dengan ini, orang yang memiliki karya inovatif tidak akan hanya fokus pada satu sudut pandang saja, akan tetapi akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan atau mencari solusi gitu. Terus karya inovatif memiliki 2 kategori, yaitu kompleks dan sederhana. Buat kompleks itu, inovatif mengacu pada ide atau solusi yang melibatkan pendekatan yang rumit atau teknologi yang canggih. Biasanya solusi ini memiliki banyak komponen atau memerlukan pemahaman yang mendalam untuk berfungsi dengan baik. Contohnya seperti mobil tanpa adanya pengemudi gitu, itu contohnya. Terus yang inovatif sederhana mengacu pada ide atau solusi yang memiliki pendekatan yang lebih langsung atau lebih mudah dipahami. Meskipun mungkin tidak melibatkan teknologi canggih, solusi ini efektif dan dapat memecahkan masalah dengan cara yang sederhana namun kreatif. Contohnya kayak lampu yang di pinggir jalan itu akan menyala apabila di malam hari dan akan mati apabila di pagi hari. Terus seseorang yang memiliki kemampuan inovatif juga akan memungkinkan untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan ini melibatkan kreativitas,
berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru juga dapat mengambil pengetahuan yang dimiliki dan menggunakannya untuk menciptakan solusi baru yang bermanfaat bagi tim kerja ataupun perusahaan secara keseluruhan. Jadi, karya inovatif itu adalah seseorang yang dapat menciptakan atau dapat memperkenalkan sesuatu hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan karya inovatif. Dalam karya ilmiah, karya inovatif memiliki tujuan yang spesifik. Yang pertama, menambah pengetahuan baru. Dengan menambah pengetahuan baru, seseorang dapat memperluas perspektif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Nah, menambah perubahan baru ini juga berperan penting loh dalam perkembangan pribadi dan profesional. Dalam konteks profesional, pengetahuan baru dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan seseorang untuk berinovasi atau mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Sementara dalam kehidupan pribadi, pengetahuan baru membantu seseorang menjadi lebih bijaksana dalam memahami berbagai sudut pandang dalam meningkatkan kualitas hidup. Di sini saya akan menjelaskan tujuan karya inovatif dalam karya ilmiah. Karya inovatif memiliki tujuan yang spesifik. Nah, yang pertama, ada menambah pengetahuan baru. Dengan menambah pengetahuan baru ini, seseorang dapat memperluas perspektif atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Nah, menambah pengetahuan baru ini juga sangat berperan penting dalam perkembangan pribadi dan profesional. Dalam konteks profesional, pengetahuan juga dapat meningkatkan kompetensi dan membantu seseorang untuk berinovasi atau mengambil keputusan yang lebih baik. Sementara dalam kehidupan pribadi, pengetahuan membantu seseorang untuk menjadi lebih bijaksana, memahami berbagai sudut pandang, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, di sini ada pengembangan metode penelitian baru. Nah, metode penelitian baru biasanya muncul ketika metode yang sudah ada tetapi kurang efektif gitu dalam relevan atau situasi tertentu. Metode penelitian baru ini juga dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan metode yang sudah ada atau untuk menyesuaikan pendekatan yang lebih tepat terhadap kondisi atau fenomena yang sedang diteliti. Nah, dalam proses pengembangannya, para peneliti biasanya mempertimbangkan dengan berbagai faktor seperti keakuratan data, efisiensi waktu, sumber daya yang tersedia, serta validitas yang rehabilitasnya hasil. Pengembangan metode penelitian baru juga penting karena dapat menghasilkan hasil yang akurat, yang efisien, atau relevan, serta membuka jalan bagi penemuan dan pemahaman ilmiah yang lebih luas. Nah, yang terakhir di sini ada tujuan untuk mendorong kemajuan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau bisa juga disebut iptek. Nah, iptek adalah awal dari kesuksesan bangsa karena bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang belum pernah terjadi. Nah, semenjak perkembangan iptek ini, bangsa lebih banyak menciptakan generasi penerus yang bermutu dan berkualitas. Nah, dengan demikian, penggunaan teknologi untuk pendidikan dan latihan harus dengan kreatif dan bijak. Nah, di sini ada ciri-ciri karya inovatif. Menurut Jensen 2000, terdapat 3 ciri-ciri karya inovatif. Yang pertama, ada pengembangan ide baru. Pengembangan ide baru ini mempunyai kemampuan dalam menghasilkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, merupakan kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif. Nah, jika seseorang mempunyai keterampilan imajinasi yang kuat, maka akan membantu untuk memprediksi hasil dari ide yang dimilikinya. Nah, proses ini dimulai dengan pengenalan masalah yang ada, di mana individu pengembangan ide baru ini terinspirasi oleh temuan atau model yang sudah ada sebelumnya. Nah, ciri yang kedua di sini ada implementasi atau berbagi ilmu. Nah, ilmu di sini tidak akan tercapai atau tidak akan efektif tanpa adanya pendapat. Nah, oleh karena itu, ide-ide tersebut perlu adanya diskusi dengan anggota tim ataupun dengan tim kerja. Nah, maka suara atau dukungan-dukungan dikumpulkan agar terdapat ide tersebut dan terwujud.
Nah, ciri yang terakhir di sini ada mengeksplorasi cara baru untuk memecahkan masalah. Nah, jadi jika ide tersebut mendapatkan suara yang sudah cukup untuk diimplementasikan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan atau mewujudkan ide tersebut. Dan seseorang atau tim menghasilkan rencana yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat karya inovatif. Dari karya inovatif, kita akan mendapatkan manfaatnya. Antara lain, yang pertama meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu adalah sikap, tindakan untuk mengetahui lebih dalam dari sesuatu yang dipelajari. Rasa ingin tahu adalah emosi alami dari manusia yang mendorong seseorang untuk terus mencari informasi baru dan menambah wawasan. Dengan melatih rasa ingin tahu yang tinggi, sangat penting dalam melatih diri agar dapat berpikir dan berperilaku inovatif. Yang kedua, mencari pengalaman, yaitu mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan dengan melibatkan eksplorasi baik dalam ataupun luar, baik kegiatan fisik, mental, dan sosial akan menambah pengetahuan secara kreatif dan inovatif, juga akan mengembangkan diri secara personal diri kita. Yang ketiga, tidak takut mengambil resiko. Kemampuan mengambil risiko adalah keberanian menghadapi konsekuensi dari tindakan dan keputusan kita, seperti melibatkan keberanian untuk membuat keputusan. Juga mengambil risiko mendorong kita untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan cara kreatif dan inovatif. Yang keempat, membiasakan diri berdiskusi dengan orang lain. Diskusi adalah cara untuk memecahkan masalah dengan berpikir dengan kelompok untuk berkumpul mendiskusikan masalah, saling bertanya, memberi pendapat, bukti, alasan, tanggapan, dan saran. Yang kelima, membuka diri. Kita sebagai manusia akan terbiasa menerima ide atau konsep dari orang lain. Dengan membuka diri akan membuat kita bisa memahami pemikiran orang lain dengan baik, juga mendapatkan pengetahuan baru dari orang lain. Dan yang terakhir, bentuk karya inovatif. Ada beberapa bentuk karya inovatif. Yang pertama, artikel. Artikel itu tulisan yang menyampaikan gagasan, temuan, atau hasil suatu proses inovatif. Tujuan dari artikel untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada pembaca mengenai cara-cara baru dalam menghadapi tantangan yang menghasilkan ide kreatif dan pemecahan masalah dengan sempurna. Bentuknya bisa studi kasus, laporan hasil penelitian, dan ulasan. Yang kedua, tesis. Nah, tesis yaitu karya ilmiah yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik yang berfokus pada pengembangan ide dan solusi baru yang orisinal dan memberikan peserta terhadap bidang ilmu tertentu. Tujuannya mengembangkan ide baru yang akan menghasilkan gagasan, metode. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu bukti yang menunjukkan bahwa karya inovatif memberikan manfaat yang nyata. Yang keempat, media presentasi atau PowerPoint, yaitu sebagai media
yang dapat membantu dalam menyampaikan ide, riset, atau produk inovatif secara sempurna. Dengan adanya PowerPoint akan memberikan ruang bagi pencipta untuk memaparkan gagasan dalam bentuk gambar, desain, grafis. Nah, PowerPoint juga meningkatkan daya tarik bagi yang melihatnya dengan adanya warna, desain, dan animasi yang akan memperkuat kesan visual dan emosi yang diinginkan oleh pencipta agar menarik perhatian orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, boleh ya diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.